Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Orang Jawa. Ya, suku Jawa memang terkenal dengan budaya dan falsafah yang dipercaya turun-temurun dari generasi terdahulu hingga saat ini. Tradisi Jawa juga memiliki banyak aturan dan pedoman hidup yang masih sering kita terapkan. Namun, pernahkah kamu mendengar mengenai titik kelemahan orang Jawa? Ya, suku Jawa disebut mempunyai 10 pangkon atau titik kelemahan yang harus dihindari. Istilah pangkon diadaptasi dari aksara Jawa yang mulanya adalah huruf vokal atau hidup akan menjadi huruf mati apabila diberi pangkon. Kematian yang jadi titik kelemahan orang Jawa di sini bukanlah mati secara jasad, melainkan matinya suatu sifat. Apabila yang mati sifat buruknya, maka dapat menjadi hidup bahagia. Begitupun sebaliknya. Dan berikut 10 titik kelemahan orang Jawa yang perlu kalian ketahui. Kaping siji, kalungguhan, yang berarti jabatan. Seringkali ditemui orang-orang yang dulunya gencar mengkritik pemerintahan, namun setelah diberi jabatan, orang itu akan diam. Contoh lain, orang dulu beriman dan beragama baik, tapi setelah punya jabatan, berubah jadi angkuh, sehingga sifat baiknya mati, dikalahkan oleh sifat buruknya. Kaping pindo, utang. Utang juga menjadi salah satu titik kelemahan atau pangkon bagi orang Jawa. Jika punya hutang yang belum lunas, tentu tak akan berani bertingkah aneh di depan pemberi utang. Jika hutang bisa membuat orang berbohong, maka hutang bisa menjadi pangkon. Kaping telu, kalodangan, yang artinya waktu luang. Santai adalah perlu agar hidup tak selalu tegang. Namun jika santai terlalu berlebihan, bisa menjadi pangkon yang membuat sifat baik seseorang mati, yang menimbulkan sifat malas dan merugikan diri sendiri. Kaping papat, aleman. Aleman atau pujian tentu disukai banyak orang. Tapi siapa sangka pujian bisa menjadi pangkon yang membuat sifat baik menjadi mati. Titik lemah orang Jawa satu ini dapat menjadi orang sombong dan akhirnya tuli dengan kritikan. Kaping 5, barang melok. Dalam bahasa Indonesia berarti barang mencolok yang bisa membunuh karakter baik seseorang. Barang yang mewah atau wanita cantik dapat dikategorikan sebagai pangkon. Jadi cuma berlaku untuk pria ya. Ada istilah harta, tahta, dan wanita yang bisa merubah sifat baik orang Jawa menjadi mati jika tidak kuat. Kaping 6, duit. Uang adalah pangkon bagi orang Jawa yang nyata adanya. Dalam hidup demokrasi sering dipraktikkan oleh calon kepala daerah untuk mengamankan posisinya. Kaping 7, kemereman atau kepuasan. Orang yang selalu merasa puas dengan ilmunya akan menjadi pangkon untuk dirinya sendiri. Orang berilmu yang punya kelemahan pangkon ini harus hati-hati karena dapat menjadikannya tak bisa menerima ilmu-ilmu baru dan gampang menganggap orang lain bodoh. Kaping 8, panganan. Ya, yang punya arti makanan. Tinggal di Jawa, berbagi makanan
ke tetangga merupakan hal yang lumrah di desa. Yang perlu hati-hati ketika makanan tersebut dikirim karena ada tujuan tertentu. Jika tujuan itu baik, maka akan mendapat kebaikan. Namun jika tujuan itu buruk, maka dapat menjadi sebuah pangkon bagi orang Jawa. Kaping 9, tren. Pangkon ini banyak digandrungi saat ini. Tren bisa jadi pangkon yang membuat sifat baik seseorang mati. Alam bawah sadar orang akan mengikuti tren apapun. Hal ini jadi pangkon yang sepele namun nyata, dan jika diteruskan bisa menyebabkan identitas kita mati. Kaping 10, idola. Semua orang pasti punya idola yang digemari atau disanjung. Dia akan menyukai apapun yang keluar dari mulut sang idola. Namun ini bisa jadi pangkon apabila idola yang diikuti membuat pandangan duniawi berlebihan dan pamer. Tentu dapat membuat orang berbangga oleh pangkon. Nah, itulah 10 pangkon atau titik kelemahan orang Jawa yang harus diwaspadai dan dihindari. Mugi-mugi dipun paringi manfaat lan matur nuwun.